Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Joti Ramadan Putu Sikit dengan NIM A11 2024 16048 di kelompok A11 4410. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester yang sudah saya kerjakan dengan topik deteksi fraud keuangan menggunakan KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes. Di sini saya sudah membuat beberapa folder yang sudah ditunjukkan pada ketentuan ujian tengah semester dengan folder seperti folder data, models, pre-processing, kemudian ada reports, kemudian ada file, readme, dan requirement. Sini saya menjalankan Jupyter Lab untuk menampilkan hasil dari menjalankan pipeline atau file IPYNB. Berikut untuk hasil run dari IPYNB menggunakan Jupyter Lab. Langsung saja saya mulai. Pada soal pertama meminta saya untuk menjelaskan konsep dasar pembelajaran mesin dan membingkai masalah yang dikerjakan. Pembelajaran mesin adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ada 3 jenis utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan semi-supervised learning. Pada supervised learning menggunakan data berlabel, unsupervised learning mencari pola tanpa label, dan semi-supervised learning merupakan gabungan dari keduanya. Kasus deteksi fraud ini termasuk klasifikasi biner supervised learning karena target variable is fraud bernilai 0 atau 1. Jadi discrete kategori dan sudah berlabel. Bukan lagi regresi karena tidak memprediksi nilai kontinu dan bukan clustering karena label sudah tersedia. Kemudian dataset memiliki 7 fitur prediktor dengan target variabelnya adalah is fraud. Tantangan utama adalah class imbalance dengan fraud hanya 10,2% dari total transaksi. Kemudian saya lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 meminta audit data dan pre-processing. Saya menggunakan dataset synthetic mobile money transaction dari Mendeley Data. Dataset ini akademis dengan paper pendamping resmi, berbeda dari paper acuan yang menggunakan dataset Kaggle anonim. Kemudian ada hasil auditnya. Pada hasil audit ini tidak ada missing value, tidak ada duplikat. Kemudian namun ada masalah utamanya, ada 2 masalah utama, yaitu outlier pada kolom amount yang terlihat dari box plot ini dan class imbalance sebesar 89,8% legitimate versus 10,2% fraud. Kemudian setelah menjalankan pipeline tersebut, ada pipeline visualisasi data sebelum pre-processing. Berikut untuk pipeline-nya dan hasil kondisi data sebelum pre-processing. Kemudian berikut untuk pre-processing pipeline-nya. Pipeline pre-processing ini terdiri dari 6 langkah, yaitu hapus kolom ID untuk mencegah data leakage atau data yang bocor. Kemudian ada label encoding untuk tipe transaksi, trend test split sebesar 80/20 stratified, min max scalar yang di-fit hanya pada training set, dan smooth. Smooth ini hanya pada training set untuk menangani class imbalance. Hasilnya terlihat di sini. Distribusi kelas menjadi seimbang setelah menjalankan smooth. Kemudian untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 meminta seleksi atribut dan desain eksperimen. Saya menggunakan 3 metode fitur selection
yaitu filter method berbasis correlation matrix, kemudian wrapper method menggunakan recursive feature elimination, dan embedded method berbasis feature importance decision tree. Hasil digabungkan dengan majority voting menghasilkan 7 fitur terpilih. Tiga algoritma dibandingkan seperti KNN, kemudian decision tree, dan naive Bayes. Kriteria model terbaik menggunakan recall fraud dan F1 score, bukan akurasi semata karena miss fraud jauh lebih mahal dari false alarm. Kemudian untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 merupakan implementasi dan perbandingan ketiga algoritma. Berikut untuk perbandingan dari semua model, yaitu ada KNN, ada decision tree, dan naive Bayes. Pada matriks KNN menunjukkan akurasi sebesar 86%, akan tetapi false negatif 47. Good. Kemudian untuk confusion matrix decision tree berakurasi sebesar 83%. False negatifnya sebesar 29, recall fraud 71,6. Kemudian ada naive Bayes. Naive Bayes menunjukkan akurasi sebesar 80,7%, terendah, tetapi false negatifnya hanya sebesar 1. Hanya satu fraud yang lolos dari 102 kasus recall fraud 99%. Kemudian ada ROC curve, perbandingan dari semua model. ROC curve ini mengkonfirmasi naive Bayes dengan AOC 0,902 mendominasi. Ini membuktikan akurasi tinggi bisa sangat menipu pada dataset imbalance. Soal kelima meminta rekomendasi model terbaik berdasarkan weight multi kriteria scoring. Naive Bayes direkomendasikan sebagai model terbaik karena recall fraud hanya sebesar 99%, ROC AOC sebesar 0,902 dan hanya satu fraud yang lolos. Untuk demo prediksinya saya sudah membangun sebuah dashboard interaktif yang bernama fraud detection menggunakan Streamlit. Di sini saya akan menguji dengan dua skenario nyata. Skenario pertama yaitu seorang karyawan menerima gaji sebesar 6.500 virtual units per bulan. Tipe transaksinya adalah deposit, jumlahnya kecil dan saldo penerima sudah ada isi sebelumnya. Ini merupakan pola transaksi yang sangat wajar. Berikut untuk inputannya. Untuk jumlah transaksi menggunakan virtual unit sebesar 6.500 dengan step 55, kemudian saldo awal pengirim 0, saldo akhir pengirim sebesar 6.500. Kemudian saldo awal penerima dengan jumlah sekian dan saldo akhir penerima dengan jumlah sekian. Dengan model yang digunakan naive Bayes. Naive Bayes memprediksi transaksi ini legitimate, confidence sangat tinggi dan sesuai dengan ekspektasi. Kemudian untuk transaksi kedua ini adalah dengan skenario akun diretas, saldo dikuras. Jadi seseorang mentransfer sebesar 38.000 virtual unit, persis sama dengan seluruh saldo yang dimilikinya. Saldo pengirim habis menjadi 0. Penerima sebelumnya hanya punya 5.000 virtual unit, sekarang naik menjadi 43.000. Ini terlihat mencurigakan karena mengapa seseorang mentransfer tepat seluruh saldo yang dimiliki. Kita coba demokan di sini dengan tipe transaksi transfer dengan jumlah 38.000 dengan step 50. Kemudian saldo awal pengirim sebesar 38.000, saldo akhir pengirim 0,
kemudian saldo awal penerima hanya sebesar 5.000. Saldo akhir penerima sebesar 43.000. Kita akan coba menggunakan naive Bayes. Pada model yang digunakan yaitu naive Bayes mendeteksi transaksi ini sebagai fraud. Model berhasil menangkap pola yang mencurigakan. Saldo pengirim habis total dan amount sama persis dengan saldo awal. Di sini saya tidak akan mengubah input, masih dengan sebelumnya, namun saya akan mengganti model yang digunakan menjadi KNN. Kita klik hasilnya. Sekarang saya akan jelaskan kenapa model yang digunakan KNN hasilnya justru transaksi legitimate, bukan fraud. KNN mengatakan legitimate karena transaksi yang sama, model yang berbeda. Inilah momen yang paling penting dalam presentasi ini, bukan soal model mana yang paling canggih, tetapi model mana yang paling tepat untuk kasus ini. Untuk menutup presentasi ini, proyek ini membuktikan 3 hal, yaitu yang pertama, akurasi tinggi bisa sangat menipu pada dataset imbalance. Kedua, naive Bayes sering dianggap sederhana, justru unggul dalam recall fraud dengan 99%. Ketiga, dataset akademis dari Mendeley Data lebih kredibel dari dataset Kaggle anonim yang digunakan paper acuan. Dan model terbaik dari proyek ini adalah naive Bayes dengan recall fraud sebesar 99%, ROC/AUC sebesar 0,902, dan hanya 1 fraud yang lolos dari 102 kasus. Demikian presentasi proyek UTS pembelajaran mesin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.